Mari kita buka dengan satu ironi yang menyakitkan, tapi perlu ditamparkan ke wajah publik. Satu-satunya presiden yang kerja nyata malah jadi bulan-bulanan fitnah, sedangkan mereka yang cuma bisa retorika malah sok merasa pewaris revolusi. Lucu ya? Jokowi yang sepanjang hidup politiknya kita lihat membangun dari kampung ke kota, dari trotoar ke tol laut, dari lorong-lorong kumuh ke panggung-panggung global, malah difitnah seolah boneka asing, penjahat konstitusi, bahkan dengan nada paling picik disebut pemimpin tanpa ideologi. Yang mau ngomong siapa? Orang-orang yang bahkan nggak pernah ngerti apa itu ideologi selain baju merah dan jargon revolusi setengah jadi. Tapi tenang, justru di tengah gempuran serangan politik itu satu hal makin jelas. Jokowi bukan sekadar individu, dia sudah jadi paradigma. Dan istilah yang diperkenalkan Iwan Piliang, Jokowian, adalah cara paling tepat untuk membaca Jokowi dalam dimensi yang lebih dalam. Filsafat, sejarah, dan ideologinya. Apa itu Jokowian? Jokowian bukan kultus individu. Bukan glorifikasi sempit. Jokowian adalah cara berpikir. Jokowian adalah jalan hidup. Jokowian adalah paradigma perjuangan yang lahir dari konsistensi Jokowi membumikan Pancasila, membangun Indonesia dari pinggiran, dan memperjuangkan kedaulatan rakyat di tengah kebisingan elit-elit politik yang gemar bersandiwara. Seperti istilah Marxian dari Karl Marx, Soekarnoian dari Bung Karno, maka Jokowian bukan sekadar nama. Ia adalah nilai. Ia adalah arah. Ia adalah respons atas zaman. Jokowi menjawab problem bangsa bukan dengan debat kusir di layar TV, tapi dengan kerja konkret. Jalan dibangun, pelabuhan diperkuat, industri strategis digerakkan, dan birokrasi ditabrak kalau menghalangi rakyat kecil. Apakah itu bukan ideologi? Apakah itu bukan praksis dari Pancasila? Jokowian adalah Pancasila yang jalan kaki. Bukan Pancasila yang cuma dibaca tiap upacara, lalu dikubur setelah apel. Dari belusukan. Jadi paradigma Jokowi lahir bukan dari rahim partai elit. Dia lahir dari lorong-lorong gang sempit di Solo, dari pasar-pasar tradisional, dari meja-meja kayu tempat rakyat minta keadilan. Dan karena itu, dia tidak membawa beban sejarah lama, tidak tersandera Orba, tidak terjebak euforia reformasi. Dia netral dari dendam politik, dan itulah kenapa dia berbahaya bagi mereka yang hidup dari drama sejarah yang belum move on. Disinilah letak pentingnya membentuk Joko Widodo Center. Kita nggak bisa biarkan nilai-nilai Jokowian hilang ditelan narasi oposisi yang licik. Kita butuh pusat dokumentasi pemikiran dan capaian Jokowi. Kita butuh sistematisasi, bukan untuk memuja, tapi untuk menyusun warisan politik dan nilai hidup yang telah dia tunjukkan lewat tindakan nyata. Karena dalam sejarah Indonesia, terlalu banyak nilai besar yang menguap karena tidak dibukukan. Karena tidak disistemkan. Karena terlalu sibuk membela diri dari fitnah, lupa mengarsipkan capaian. Joko Widodo Center adalah bentuk perlawanan intelektual terhadap pembusukan narasi. Jokowian versus oposisi, siapa sebenarnya yang punya gagasan? Coba bandingkan narasi mereka yang anti Jokowi. Isinya apa? Tuduhan palsu, teori konspirasi ijazah, klaim boneka asing, sampai fitnah bahwa Jokowi ingin memperpanjang kekuasaan. Tapi coba tanya, mana ide mereka untuk membangun Papua, untuk menggerakkan hilirisasi nikel, untuk menata ulang tata kelola pangan? Nggak ada. Mereka bising, tapi kosong. Sementara Jokowian justru diam, tapi jalan. Dan inilah mengapa saya yakin, semakin Jokowi diserang, semakin terlihat siapa dirinya. Dia adalah tokoh yang menentukan arah Indonesia hari ini dan besok. Bahkan ketika dia tidak lagi menjabat, pengaruhnya tak akan hilang. Karena Jokowi telah berubah dari orang menjadi prinsip, dan prinsip tak bisa dibunuh.